Kedatangan sosok Jairo Dewal ke Jakarta akhirnya mulai dibahas untuk diproses menjadi WNI. Detik-detik PSSI dan perwakilan pemerintah terbang ke Inggris untuk segera mengambil sumpah WNI Romain Dion dan tim Gappen. Media Vietnam mendadak komentar begini di tengah persiapan skuad Garuda untuk laga lanjutan putaran ketiga. Benarkah Emil Audero lanjut diproses menjadi WNI dan membela skuad Garuda bersaing bersama Martin Paes? Elkan Bagot kini semakin kuat untuk comeback ke skuad Garuda menjelang laga lanjutan putaran ketiga. Coach Indra Safri optimis menjelang laga timnya di Piala Asia U20 2025. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pindahnya Emil Audero ke Palermo kini terus menjadi sorotan warganet tanah air. Bahkan Palermo menyebut Emil Audero sebagai pejuang Indonesia pertama dalam sejarah mereka yang telah berlangsung 125 tahun. Sontak hal tersebut pun memunculkan spekulasi apakah Emil Audero akan diproses menjadi WNI dan membela skuad Garuda, atau Palermo hanya sekedar ingin menarik perhatian warganet Indonesia saja. Ya, sebelumnya Emil Audero bergabung dengan Como 1907 pada awal musim ini. Akan tetapi ia gagal menjadi pilihan utama di bawah Mister Gawang. Dari 8 penampilan, ia kebobolan 18 gol dan belum mencatatkan clean sheet. Hal itulah yang membuatnya dipinjamkan ke Palermo. Sementara itu, di sisi lain, Martin Paes kini semakin kokoh di posisinya sebagai kiper utama FC Dallas. Bahkan dalam beberapa pertandingan pramusim di Portugal, ia dipercaya untuk menjadi kapten. Statusnya sebagai kiper utama FC Dallas membuatnya lebih diunggulkan untuk mempertahankan posisinya di timnas Indonesia. Lantas siapa yang lebih layak menjadi pilihan utama di timnas Indonesia jika Emil Audero resmi bergabung? Ya, dalam hal ini tentu persaingan di posisi penjaga gawang akan semakin ketat. Ya, saat ini sosok Martin Paes memang lebih diunggulkan karena sudah debut dan memiliki jam terbang lebih tinggi dalam beberapa musim terakhir. Namun kehadiran Emil Audero bisa memberikan opsi tambahan bagi Patrick Kluivert. Jika menginginkan pengalaman dari Liga Top Eropa, maka Emil Audero bisa menjadi pilihan utama. Kemudian sebaliknya, jika menginginkan kiper yang sudah lebih padu dengan sistem permainan skuad Garuda, maka Martin Paes lah yang lebih ideal. Dengan situasi saat ini, sosok Martin Paes masih menjadi kandidat terkuat untuk mempertahankan posisinya. Sementara itu, Emil Audero harus menunjukkan performa terbaiknya di Palermo jika ingin mendapatkan tempat di skuad Garuda bila ia resmi diproses. Proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia kini memang terus berjalan. Salah satu nama yang kini menjadi sorotan adalah sosok Jairo Dewal. Bek serba bisa ini dikabarkan akan segera menjalani proses naturalisasi dan dijadwalkan akan terbang ke Jakarta pada pekan depan. Ya, kehadirannya di Indonesia tentu akan menjadi langkah penting bagi dirinya dalam memperkuat skuad Garuda untuk menghadapi berbagai ajang internasional. Lalu pertanyaannya, bagaimana perkembangan terbarunya? Ya, dalam hal ini tentu ini menarik kita ulas. Ya, Jairo kini dikabarkan akan diupayakan untuk diambil sumpahnya secepat mungkin, sehingga ia nantinya dapat bermain dengan timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret mendatang. Walaupun FIFA Matchday tidak ada, Bung Ropan selaku pengamat sepak bola Indonesia memperkirakan Jairo akan segera ke Jakarta. Mana ia mungkin akan datang ke Jakarta di pekan depan. Jairo bisa datang ke tanah air, kata Bung Ropan dalam kanal YouTube pribadinya. Ya, sementara itu, menurut Dito Aritejo, berkas Jairo belum masuk ke mejanya. Menurut PSSI ada paperwork yang masih belum diselesaikan, jadi berkasnya belum ke Kemenpora, jelas Dito. Ya, Dito pun kemudian mengungkapkan keraguan tentang kemungkinan Jairo yang ingin dimasukkan ke dalam skuad Garuda untuk pertandingan pada Maret mendatang. Selain itu, FIFA juga menetapkan tenggat waktu 30 hari sebelum pertandingan untuk pendaftaran pemain. Dalam hal ini tentu menarik menantikan detik-detik kedatangan Jairo di Indonesia bila benar ia akan segera mendarat ke Jakarta. Di mana hal ini tentu menjadi menarik karena sang pemain memang sudah lama dinantikan oleh para penggemarnya. Menteri Pemuda dan Olahraga yaitu Dito Aritejo kini mengatakan bahwa pengambilan sumpah ketiga calon pemain timnas Indonesia akan berlangsung di luar negeri, di mana mereka yang akan diambil sumpahnya sebagai warga negara Indonesia adalah Romain Dion dan tim Gappen. Rencananya pengambilan sumpah mereka sebagai WNI akan berlangsung di London dalam waktu dekat ini. Untuk sumpah dari pemerintah sudah menyiapkan jadwal di 8 Februari, jadi alhamdulillah ini prosesnya sesuai di DPR. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh pimpinan DPR sampai Komisi 13 dan 10 dan juga BAMUS, kata Dito Aritejo. Ya, dalam hal ini tentu
perwakilan pemerintah akan segera terbang ke Inggris untuk melaksanakan tugasnya dalam pengambilan sumpah WNI ketiga pemain tersebut, di mana saat ini waktu pengambilan sumpah WNI tersebut yang sudah ditetapkan sudah hampir sampai pada waktunya. Ya, proses ketiga pemain tersebut memang termasuk berjalan dengan lancar. Hal itu mulai dari Komisi 13 dan Komisi 10 DPR RI yang memberikan persetujuan kepada sang pemain. Kemudian saat ini proses ketiga pemain tersebut akan berlangsung bersama Kementerian Hukum RI untuk pengambilan sumpah WNI-nya. Lalu setelah itu langkah yang terakhir adalah perpindahan federasi. Ya, dalam hal ini tentu menarik menantikan kabar lanjutan soal prosesi pengambilan sumpah WNI ketiga calon pemain skuad Garuda ini, di mana saat ini banyak yang sudah tidak sabar untuk segera melihat mereka bisa sah menjadi WNI. Elkan Bagot kini berpotensi kembali memperkuat timnas Indonesia di era kepelatihan Patrick Kluivert. Setelah absen cukup lama bersama skuad Garuda, kini peluangnya untuk mengisi lini pertahanan tim Merah Putih kembali terbuka lebar. Ya, Elkan Bagot sebelumnya beberapa kali tidak masuk ke dalam daftar pemain pilihan coach Sintayong. Namun kini dengan pelatih baru skuad Garuda, pintu timnas Indonesia kembali terbuka bagi dirinya. Seiring dengan performanya yang terus meningkat, Elkan Bagot telah membuktikan kemampuannya bersama Blackpool FC. Dalam 4 pertandingan terakhir, ia selalu tampil di setiap laga. Bahkan ia juga bermain penuh dalam 3 pertandingan terakhir. Kepercayaan yang diberikan oleh sang pelatih tentu semakin menegaskan bahwa ia adalah bek yang berkualitas. Jika Elkan Bagot benar-benar kembali ke timnas Indonesia, maka ada beberapa pemain yang berpotensi kehilangan tempat di posisinya. Hal itu dikarenakan persaingan di lini belakang akan semakin ketat dengan banyaknya pemain di posisi yang sama. Dalam hal ini tentu menarik menantikan soal comebacknya Elkan Bagot di skuad Garuda, mengingat ia dahulu selalu menjadi andalan di lini belakang skuad Garuda. Selain itu, ia juga tercatat menjadi pemain yang memulai dari nol perjuangan tim Merah Putih yang sampai di titik ini. Media lokal Vietnam yaitu Soha VN kini mengingatkan negara Asia Tenggara untuk mewaspadai kekuatan timnas Indonesia. Mereka menyebut bahwa skuad Garuda era kepelatihan Patrick Kluivert akan lebih garang. Kabar tersebut muncul setelah PSSI dikabarkan akan kedatangan 3 pemain keturunan asal Belanda dalam waktu dekat ini, di mana mereka adalah Ole Roemeny, Tim Gepen, dan Denmark. Langkah baru Indonesia membuat tim Vietnam dan Thailand sangat waspada, begitu judul artikel yang dibuat oleh Soha VN. Timnas Indonesia juga diperkuat 2 bintangnya lagi untuk berlaga di SEA Games 2025, tulis media tersebut. Selain Ole Roemeny, ada 2 bintang asal Belanda lainnya yang juga sedang menyelesaikan prosedur kewarganegaraan Indonesia, antara lain Tim Gepen dan Denmark, sambung Soha VN. Selain itu, Soha juga menyoroti rumor kedatangan legenda timnas Belanda dan juga Ajax untuk menjadi direktur timnas Indonesia, di mana sosok yang dimaksud itu adalah Simon Tahamata. Selain ketiga pemain tersebut, PSSI juga mengundang Simon Tahamata, legenda klub Ajax, untuk menjadi direktur teknik timnas Indonesia. Sosok tersebut diketahui memiliki kedekatan dengan Presiden PSSI Erick Thohir, tulis Soha VN. Pelatih timnas Indonesia U20 yaitu Coach Indra Safri kini percaya diri jika timnya akan dapat bersaing di Piala Asia U20, sebab tim asuhannya kini terus mematangkan diri agar dapat tampil apik di ajang tersebut. Coach Indra Safri mengatakan bahwa timnya akan diperkuat 2-3 pemain sesuai dengan kebutuhan untuk Piala Asia U20. Ia yakin para pemainnya akan memberikan kontribusi terbaik di sepanjang ajang tersebut. Semoga 2-3 pemain ini mampu memberikan kemampuan maksimal dan menjadi jawaban bagi harapan seluruh masyarakat Indonesia. Kami optimis dapat meraih hasil terbaik di Piala Asia U20 2025, kata Indra Safri. Ya, ia mengatakan untuk kriteria pemilihan 2-3 pemain didapat dengan berbagai faktor. Pasalnya, ia tidak ingin salah pilih pemain untuk Piala Asia U20 2025 ini. Kami validasi dari berbagai data melalui serangkaian tes yang dilakukan, mulai dari fisik, medis, psikotes, dan berbagai parameter tes lainnya, kata Indra Safri. Ya, ia pun kemudian memberikan apresiasi untuk klub asal pemainnya. Pasalnya, mereka sudah memberikan kontribusi dan dukungan untuk para pemain mudanya agar terus berkembang. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.